Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda dan malam ini giliran saya Tifal Solesa yang akan memandu diskusi. Pendiri Lembaga Riset SMRC, Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi dilaporkan ke Baris Krim Polri terkait dugaan penghasutan dan makar. Laporan dilakukan oleh kelompok Presidium Kebangsaan 08 dan Direktur Eksekutif Merah Pusaka Strategik Indonesia atau MPSI. Apakah langkah ini mencerminkan mekanisme hukum yang sehat atau justru bentuk kriminalisasi? Malam ini saya mengundang tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ulta Levenia Nababan dan akademisi dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang juga aktivis dan advokat hak asasi manusia Asfinawati. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV kali ini. Saya melihat konten Anda, Mbak Ulta, tanggal 3 April lalu di akun Instagram Anda merespons pernyataan dari Pak Saiful Mujani dan Anda memberikan takarir atau caption di situ, ini bisa disebut makar. Nah, belum lama ini sudah ada klarifikasi dari Pak Saiful yang menyebut tidak ada kata makar yang dikeluarkan dalam momen itu yang terekam lewat video yang kemudian beredar di media sosial. Menurut Anda, di mana letak makar dari pernyataan Saiful Mujani ini? Genealogi kata makar itu kan nggak harus dikatakan makar gitu. Genealoginya kan makara, satu yang niat jahat gitu. Dan menurut saya, menurut keyakinan saya, ketika menyebutkan menjatuhkan presiden di luar cara-cara yang konstitusional, itu sudah masuk ke dalam kategori itu gitu. Makanya saya itu adalah pendapat pribadi saya dan bukan saya yang pertama kali menyebarkan itu sudah tersebar di link YouTube. Mungkin itu link YouTube oposisi, saya tidak mengerti, cuman saya merespon itu karena saya melihat dari komentar-komentar dari link itu mulai ada ajakan untuk harusnya turun ke jalan lah, revolusi lah, yang menurut saya itu harus diimbangi dengan orang yang pro kepada pemerintah dan pro kepada konstitusi. Itu pendapat Anda pribadi tapi diamini juga lah, enggak, oleh teman-teman yang ada di kantor staf kepresidenan? Pada saat itu adalah pendapat pribadi saya, kemudian kepala staf memiliki pendapat beliau juga mewakili KSP dan tidak jauh dari apa yang saya sampaikan gitu. Ya, bahwa beliau mengatakan harus menghormati konstitusi, koridornya konstitusi, kalau ingin mengganti pemerintahan ya melalui mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang. Bahkan Pak Presiden juga mengatakan kalau misalnya ingin mengganti saya ya tunggu dong pemilu 2029 gitu. Jadi Presiden sendiri menghormati konstitusi dan cara-cara demokratis. Beliau 4 kali kalah dalam pemilu. Apakah ada pernah terrecord beliau menyatakan kita turun ke jalan jatuhkan ini karena beliau tidak menang pemilu 4 kali dan tetap melakukan atau menggunakan cara-cara yang demokratis sesuai konstitusi, sesuai undang-undang agar sekarang menjadi presiden. Mbak Vina, Anda menemukan letak dari makar dari pernyataan Saiful Mujani ini? Tidak. Jadi menurut saya begini, tentu saja semua orang berhak memiliki keyakinan. Tetapi hukum harusnya tidak didekati dengan keyakinan, tapi dengan pengetahuan, yaitu ilmu hukum. Di dalam makar, khususnya di dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru, yang sekarang berlaku, dikatakan makar itu adalah serangan. Nah, jadi kalau pernyataan jelas bukan serangan, jadi nggak bisa disebut makar. Di mana makarnya itu sebetulnya ya? Gitu. Memang kalau zaman Orde Baru dan kemudian sebelum KUHP baru, makar itu diterjemahkan dengan sangat luas, gitu ya. Ada orang ngomong ini makar, sesuai dengan selera penguasa. Dan sesuai dengan selera penguasa itu bukan kata-kata saya. Itu TAP MPR tahun 98 tentang reformasi. Di situ dibilang bahwa hukum telah digunakan untuk selera penguasa, sehingga tidak ada keadilan bagi rakyat. Gitu-gitu, itu semua adalah gambaran cerminan bagaimana hukum digunakan secara sewenang-wenang. Salah satunya adalah membatasi kebebasan berpendapat orang dengan
hukum seperti Oke. subversif, makar gitu. Nah, ini kan ada salah satu pelapor, Robina Akbar, kepada Polda Metro Jaya. Jadi laporan ini tidak hanya terpusat ke Bareskrim, tapi juga ke Polda Metro Jaya. Yang dipakai pasalnya adalah pasal 246, menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Terpenuhi nggak laporan ini ditujukan kepada Saiful Mujani dan Islah Bahrawi gara-gara pernyataan itu tadi? Iya, itu karena nature-nya adalah kekerasan, apakah mengatakan omongan itu adalah kekerasan? Gitu kan? Apakah ada ajakan untuk mari kita serang atau apa? Jadi gini, kalau kita lihat kasus pada masa Orde Lama, maka kita akan tahu apa itu makar. Misalnya ada seorang pilot yang menyerang istana negara dan dia betul-betul sudah menerbangkan pesawat itu. Ada lagi orang yang menyerang Presiden Soekarno di Cikini, sehingga heboh gitu kalau kita baca tulisan-tulisan sejarah. Ya itu betul-betul sudah ada serangan, ada perbuatan melakukan kekerasan gitu. Oke, sehingga belum ada tindakannya kalau menurut Mbak Asfinawati tadi, Mbak Ultah. Ditambah lagi di pasal 160 sudah diterangkan juga, makar itu niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Di mata Saya Anda tanya. pernyataan itu serangannya dalam bentuk apa? Ya, saya tanya Anda aja deh Mas, apakah harus menunggu kekerasan dulu lalu pemerintah bertindak? Tapi lewat ini kan hukum? bukan kekerasan, ini makar. Kan beda itu. Jangan disamakan Ya, ini makar hanya kekerasan. ketika Itu adalah misleading. Kalau saya melihatnya dari konsep sekuritisasi seperti yang dikatakan oleh Barry Buzan atau oleh Wever Copenhagen School itu, ya ketika provokasi itu kemudian bereskalasi lalu berlanjut menjadi memicu mobilisasi massa, mungkin seperti yang Agustus lalu, itu kontrol negara bukan terhadap kekuasaannya, tapi kontrol negara untuk melindungi masyarakat. Jumlah total kerugian negara waktu Agustus itu sampai 1,2 T dan ada korban jiwa. Lalu kemudian pemerintah diminta untuk reaktif, dan ketika pemerintah reaktif, kalau misalnya seperti itu, menunggu kekerasan dulu baru kita bertindak gitu. Apakah artinya maksud Anda Agustus adalah makar? Karena menyamakan peristiwa Saya Agustus tidak- dengan persoalan ini. Apakah itu artinya makar? Nah, ini kan upaya framing. Jadi saya sampaikan tadi, ketika pemerintah reaktif, itu akan merugikan banyak pihak. Ada korban jiwa, ada kerugian hingga 1,2 T. Itu ketika tidak bisa dipotong upaya itu sebelum kejadian. Tadi Mbak Asvin bilang, seperti kita harus menunggu kekerasan dulu baru bertindak gitu. Maaf, saya Kalau dalam bukan saya yang bilang. Undang-Undang 1 2023 yang bilang, yang telah diputuskan oleh pemerintah dan DPR, itu bukan kata-kata saya. Kalau maunya saya bukan begitu juga mungkin. Tapi di undang-undang bilang begitu, makar adalah serangan, anslah bahasa Belandanya. Tapi kan ada kekhawatiran bahwa akan ada mobilisasi di balik pernyataan Saiful Mujani ini, Mbak. Pertama begini, kan kekhawatiran. Berarti kalau kekhawatiran belum terjadi. Saya khawatir bahwa rumah saya akan dicuri. Apakah dengan begitu saya sudah bisa menuduh orang mau mencuri? Ya nggak bisa. Jadi kalau kita ada, dan begini, kalaupun ada mobilisasi, apakah mobilisasi pasti berarti makar? Kan enggak. Mobilisasi itu bisa untuk demonstrasi, menuntut perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu ya. Jadi mobilisasi ini untuk apa? Kalau mobilisasi 1.000 orang atau 10.000 orang berdiri di depan Monas, tapi nggak ngapa-ngapain, berdiri aja dan bilang perbaiki negara ini, tegakkan konstitusi, beri kesejahteraan kepada rakyat yang ada di pasal 33. Apakah kita bisa sebut itu makar? Kalau begitu bagaimana suara rakyat bisa disuarakan? Nggak ada demokrasi dong. Kalau demonstrasi sama dengan mobilisasi, sama dengan makar. Mbak Ultah. Ya, saya sampaikan sih tadi bukan mengatakan bahwa yang dilakukan bulan Agustus itu adalah makar, karena kan beda sekali kan. Maksudnya adalah ketika pemerintah punya kontrol, itu cost-nya itu lebih bisa diukur, dan kita tidak ingin ada korban jiwa dan segala macam, dan tidak ada upaya apapun atau tindakan apapun, kebijakan apapun dari pemerintahan Pak Prabowo itu untuk membatasi orang berekspresi, untuk membatasi orang halal bihalal. Toh contohnya masih banyak halal bihalal sekarang ini. Tapi saya tuh nggak kuping tipis juga gitu. Maksudnya tuh kan banyak pembicara. Tidak ada yang mengatakan orang seperti Ferry Amsari itu makar, karena dia mengatakan impeachment itu sesuai dengan konstitusi.
Tapi ketika ada seorang seperti Prof. Saiful Mujani mengatakan bahwa salah satu-satunya cara, dia bilang kan, artinya speech-nya itu mengatakan kalau misalnya dia tahu nih ada cara yang konstitusional, tapi dia bilang satu-satunya cara adalah dengan cara-cara yang inkonstitusional seperti 98, seperti 96, gitu. Sehingga Anda menilai bahwa laporan yang dibuat oleh warga kepada Polda Ternyata Metro Jaya kan yang relate. dugaannya penghasutan pasti akan berujung pada makar. Keyakinan Anda begitu? Kalau misalnya kemudian itu diproses hukum, ini kan berarti kan masyarakat bijak juga kan, masyarakat nggak ada yang menggempur rumahnya Prof. Saiful Mujani, tidak ada yang menyerang. Saya dengar juga kemarin masih bisa muncul di forum publik. Tapi gitu. kemarin ada demo loh Mbak ke Saiful Mujani. SMRC ke kantor SMRC, Oke. ya kan? Artinya masyarakat aja patuh dengan cara-cara yang tidak anarkis gitu, dan mereka menghormati proses hukum, makanya melakukan laporan kepada Polda Metro, kepada ini. Ya kita lihat aja nanti di proses hukumnya apakah itu membuktikan itu makar atau tidak gitu. Menghasut itu apakah akan langsung serta-merta jadi makar, Mbak Asvin? Gini kan, menghasut itu untuk apa? Menghasut untuk kekerasan, misalnya menghasut untuk melawan siapa. Jadi menurut saya nggak bisa. Jadi begini, kenapa di dalam hukum ada yang namanya pencurian, ada yang namanya penggelapan. Ini supaya kita bisa tahu bahwa hukum nggak semudah itu. Mencuri itu kalau kita ngambilnya melawan hukum, nggak pakai izin. Kalau menggelapkan, kita dapat barang itu secara sah, tapi kita nggak mau balikin lagi. Sama-sama pada dasar, pada intinya, barang itu sudah tidak ada lagi di tangan yang punya. Yang punya nggak punya barangnya. Tapi hukum nggak bisa bilang pencurian sama dengan penggelapan, penggelapan sama dengan pencurian, nggak bisa. Gitu. Jadi menurut saya begini, tadi ini kan kita dengar kata-kata macam-macam ya. Makar, penghasutan, mobilisasi, demonstrasi, macam-macam itu ya. Dan itu semua jelas punya kategorisasi yang berbeda. Dan tadi Mbak Ulta juga sudah mengklarifikasi, dia tidak mengatakan bahwa yang dimaksud untuk mobilisasi adalah makar gitu. Jadi kita perlu bedakan sejak awal bahwa mengajak orang untuk berdemonstrasi itu tidak serta-merta makar karena nggak ada menyerangnya. Kalau berdemonstrasi sudah menjadi makar, artinya Indonesia bukan negara demokrasi lagi, tidak ada negara hukum lagi karena hukumnya nggak bilang begitu. Tapi kalau kemudian mengukur itu menghasut, pernyataan dari Saiful Mujani itu? Menghasut untuk apa dulu? Begitu ya. Jadi gini, kalau dalam hak asasi manusia, menghasut itu adalah kalau kita mengajak orang melakukan diskriminasi atau kekerasan atau permusuhan karena ras, kebangsaan, atau agama. Kenapa? Karena itu adalah hal yang melekat pada diri manusia. Tapi kalau salah memerintah, abai mendengarkan suara rakyat, tidak mengikuti konstitusi, misalnya apa? Kita ambil contoh sederhana. Di masa pemerintahan yang lalu, yang juga menyokong Pak Prabowo, ibu kota negara dimiliki oleh pemerintah. Padahal konstitusi bilang tanah dikuasai, bukan dimiliki. Itu kan melanggar konstitusi. Tapi karena kita bukan penguasa, kita nggak bisa bilang itu makar melalui undang-undang. Oke. Gitu kan? Kalau pakai bahasa yang loose. Sehingga bagaimana kemudian menilai pernyataan Saiful Mujani terkait yang disebut menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dikategorikan sebagai sebuah makar? Kami bahas bentar lagi. Saya